memiliki M. Yakub. Ini kedua pemain yang memang sekali lagi secara attack rate juga cukup membantu ya, baik untuk Bahrain dan juga untuk Korea Selatan. Dan kita akan nantikan bagaimana peran tentunya dari kedua pemain beserta dengan para pemain lain yang akan coba diturunkan di starting six. Dan ini adalah duel juga antara kedua setter yang punya kemampuan jump serve juga cukup baik. Ada Mahmud Al-Afiah dan juga TK. Ya, TK dan juga Al-Afiah ya punya kualitas jump serve yang seperti layaknya seorang hitter. Dan ini dia kita lihat bagaimana wasit tengah memimpin pertandingan. Ada Pong Nguyen, wasit asal Australia yang tampaknya juga keturunan Vietnam ya. Dan akan ditemani oleh wasit yang juga cukup mencuri perhatian ya sepanjang turnamen ini, Olga Tatarova, wasit asal Kazakhstan. Ya, dan saat lagi kita lihat siapa saja pemain yang akan menjadi starting six dari kedua tim. Betul. Ya, kita akan menantikan tentunya siapa yang akan coba diturunkan tentunya oleh kedua tim di pertandingan kali ini pemirsa. Bagaimana pertandingan akan berlangsung di laga semifinal. Bahrain, tim yang dikalahkan oleh Indonesia di fase pool F dengan kekalahan 3-2, membuat Bahrain melaju ke babak 12 besar sebagai runner up. Di babak 12 besar Bahrain mengalahkan Filipina dengan skor 3-0. Di babak 6 besar mengalahkan Australia dengan skor 3-1. Sementara Korea Selatan berangkat ke fase berikutnya setelah menjadi juara di pool B ketika berhasil mengalahkan Thailand dengan 3-0 dan berhasil mengalahkan Arab Saudi juga dengan 3-0. Sementara di babak 12 besar Thailand berhasil mengalahkan Mongolia juga dengan skor 3-0. Dan ini adalah starting six yang diturunkan oleh Korea Selatan. Ya, ternyata tidak berubah, Rama. Lim Songjin tetap akan menjadi super sub dan Hwang Kyung-min tetap sebagai outside hitter utama. Dan kali ini kita lihat bagaimana starting six dari Bahrain. Ada Al-Khabas di posisi middle blocker, Al-Afiah di posisi setter, Muhammad Abdullah di posisi middle blocker, Nasser Anan di posisi outside hitter, dan tentunya ada Yakub yang akan menjadi ace dari tim ini. Ya, dan tentu kita akan melihat bagaimana pertandingan di set pertama kali ini akan berlangsung. Ruben Adrian Wolosin yang menjadi pelatih tentunya dari Bahrain sejauh ini cukup sukses untuk bisa mengantarkan Bahrain melangkah sampai dengan semifinal di FVC Challenge Cup Format 2023. Kita melihat kali ini Al-Khabas, lalu juga ada Nasser Anan, M. Yakub, dan kita melihat lagi-lagi bagaimana dukungan dari supporter Korea Selatan. Dan ini dia official dari starting line up Korea Selatan. Ya, TK di posisi setter, kemudian Min Jae dan juga Jaehyung di posisi middle blocker, Bisok dan Kyung-min di posisi outside hitter, serta Subong tentunya akan diandalkan di posisi opposite hitter, pemain yang mencatatkan 20 poin di laga terakhir ketika menghadapi Mongolia. Ya, dan sementara kita melihat bagaimana official line up yang diturunkan oleh Bahrain, Nasser Anan, lalu juga ada Ali Khamis Ibrahim dan juga M. Yakub di posisi hitter tentunya dari Bahrain. Sementara di posisi middle blocker ada Al-Khabas dan juga Mohamed. Ya, walaupun sebenarnya kedalaman skuad Bahrain belum benar-benar diuji ya, karena dari 4 laga yang sudah mereka jalani, biasanya yang ada pergantian ini hanya di posisi hitter ya, antara Yakub, Nasser Anan, dan juga Abdul Wahid. Ya, dan tentu pemirsa kita akan segera bersiap menyaksikan pertandingan di set pertama. Pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Bahrain dalam pertandingan di semifinal di FVC Challenge Cup Format 2023. Tentu pemenang di laga kali ini sudah ditunggu oleh Thailand di laga final. Dan kalau Bahrain yang lolos maka akan menjadi pertarungan antara kedua runner-up yang melaju ke partai final. Sementara kalau Korea Selatan yang akan lolos ke partai final, ini akan menjadi partai ulangan di Pool B di FVC Challenge Cup Format 2023. Dan pertandingan di set pertama kali ini akan segera berlangsung. Bersama saya, Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Serve akan dihadapi oleh Bahrain. Ya, kita masih menantikan bagaimana pertandingan akan berlangsung. Nasser Anan akan lakukan sebuah serve. Ya, tampaknya masih menunggu ya kayaknya untuk bisa memulai jalannya set yang pertama, di mana wasit kedua masih mencoba mengecek situasi terakhir. Mungkin rotasi dari tim Bahrain ya, karena tadi sempat ada komunikasi juga dengan Ruben Adrian, sang pelatih dari Bahrain. Ini dia pemain yang tentunya akan diandalkan oleh Bahrain, Mahmud Al-Afiah, setter yang bahkan ketika menghadapi Filipina mencatatkan 9 poin. Dan ini dia di tribun ada fans dari
tim Insurance Stars, di mana dengan nomor punggung 2, 10 dan juga 14 tadi dia mendukung pemain-pemain andalan timnya yaitu Hwang Taek-e di posisi setter dan juga Hwang Kyung-min di posisi hitter. Walaupun pemain bernomor punggung 10 yaitu Na Gyeong-bok ini harus dicoret ketika di pemusatan latihan terakhir karena dari 15 nama yang dipanggil ke training center hanya 14 yang kemudian bisa didaftarkan oleh Korea Selatan. Ini juga pemain yang paling banyak fansnya ya. Baik di stadion ataupun di media sosial, Lim Song-jin, outside hitter dari tim Vikstrom yang memang beberapa kali juga sudah bermain sebagai super sub bagi Korea. Betul. Ya punya wajah rupawan maka cukup mudah untuk bisa menarik ya para fans. Tinggal tentunya dibuktikan dengan kualitas dan juga kemampuan di lapangan. Dan kali ini pertandingan di set pertama akan berlangsung laga semifinal. Bahrain menghadapi Korea Selatan. Naser Anan. Watsar tadi sudah lakukan oleh Naser Anan. Ya, dan kita lihat poin pembuka berhasil didapatkan oleh Korea Selatan melalui Heo Subong. Ya, salah satu kandidat terkuat juga ya Subong ini untuk menjadi best opposite Rama di turnamen kali ini. Betul. Mungkin saingan terdekatnya yang bermain juga cukup konsisten adalah Rifan sebenarnya. Ya, jadi kandidat baik untuk best opposite ataupun mungkin MVP. Ya, berhasil diantisipasi tadi quick dari Alcaraz. Ya, M. Yakub. Ya, kita lihat 2 poin awal di pertandingan kali ini disumbangkan oleh 2 poin maker utama yang dimiliki oleh Korea Selatan tadi melalui Heo Subong dan kali ini melalui M. Yakub. Tadi situasi bolanya terkena tangan Subong ketika Subong tangannya ke arah belakang ya, jadi pantulannya justru keluar. Oh, pancake tadi yang berhasil dari Ali Kamis Ibrahim. Ya, dan kali ini upaya dari M. Yakub gagal, tidak ada sentuhan. Bola keluar dan poin kedua didapatkan oleh Korea Selatan. 2-1. Yang mencoba mengincar touch tadi, tetapi bolanya hanya mengambang dan keluar lapangan. Jisok. Ya, dan kita lihat menyangkut kali ini. Sebuah serve tadi yang coba dilakukan oleh Jang Jisok. Ya, tampak masih mencoba mencari ritme permainan ya para pemain dari kedua tim. Ada beberapa kesalahan di awal pertandingan ini. Mahmud kali ini akan lakukan serve. Mahmud Alavia. Ya, dan kita lihat receive yang kembali cukup baik tadi dilakukan. Memberikan Korea Selatan kesempatan melakukan sebuah set serangan. Ya, poin pertama di pertandingan ini disumbangkan oleh Hwang Kyung-min. Tentu dia juga harus membuktikan diri setelah di beberapa laga sebelumnya sedikit turun performanya dan diganti oleh Song Jin di tengah pertandingan. Ya, dan kali ini kita lihat kembali. Oh, blok yang sangat baik. Ya, sudah ditunggu dan Bahrain kali ini mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Sebuah serangan dari posisi 4 ada yang coba dilakukan oleh Kyung-min. Ya, tampak melakukan penempatan bola ya untuk bisa melewati bloker, tetapi sudah ditunggu tadi oleh Yakub. Ya, M. Yakub tadi. Ya, kali ini tidak terlalu keras tadi jump serve dari M. Yakub. Agak berbeda ya hari ini serve dari Al-Afiyah tadi dan juga Yakub yang biasanya langsung dari awal dengan power serve. Kali ini lebih ke penempatan dan pada akhirnya Korea jadi bisa melakukan variasi dengan baik. Ya, mencoba bermain lebih aman tapi membuat Korea Selatan pada akhirnya memiliki kesempatan melakukan variasi serangan. Subong. Ya, kita lihat mampu tadi di receive dengan begitu baik. Off block yang cukup baik tadi. Ya, dan kita melihat kali ini sebuah monster block point tadi berhasil didapatkan, mengantisipasi back attack tadi dari posisi 1. Ya, Naser Anan kali ini yang kembali menunjukkan pengalamannya, sudah menunggu tadi Naser Anan untuk menunggu spike down line dari Subong. Ya, kembali kali ini back attack yang mampu dikembalikan. Ali Kamis Ibrahim. Nah, kita lihat wasit butuh waktu tadi untuk memutuskan. Ya, tampaknya poin untuk Korea ya karena dianggap tidak ada sentuhan dari bloker Korea.
Kyung Min kali ini akan lakukan sebuah serve. Korea Selatan kembali menambah angka 5-4. Kali ini keunggulan dapatkan. Ya, terlalu panjang. Ya sudah ada 2 service error artinya dari Korea di set pertama ini. Cukup menguntungkan untuk bagi Bahrain. Ya, dan kali ini serve akan dilakukan oleh Ali Kamis Ibrahim. Oh, masih bisa diangkat. Betul. Ya, Abbas Al-Habas tadi justru menyentuh net ketika mencoba untuk melakukan blok. Sangat disayangkan sebenarnya karena di belakang pemain Bahrain masih bisa melakukan dik dengan baik. Ya, masih 1-1 di set yang pertama ini. Oh, berhasil tadi di blok. Ya, dan kita lihat gagal tadi upaya dari Ali Kamis Ibrahim. Tapi kita akan lihat ini dia. Ya, memang sudah garis juga ya. Sudah 3 meter fault terlebih dahulu ya. Betul, ketika karena menyerang di posisi 1 dia sudah menginjak garis. Ya, karena tadi juga bola belum mati, wasitnya sudah meniupkan peluit. Ya. Tapi menunggu konfirmasi melalui tayangan ulang tadi apakah memang ada 3 meter fault. Dan ternyata memang betul. Kim Min Jae kali ini tadi sudah lakukan serve. Ya, dan kita lihat spike yang cukup baik tadi dari Naser Anan. Ya, kembali ada pancingan. 2 blok dari Korea Selatan terpancing tadi. Ya, gerakan yang baik dari Abbas tadi membuat akhirnya Naser Anan bisa leluasa melakukan spike menyilang. Ya, Naser Anan. Ya, dan kita lihat keluar. Jadi bolanya ini berbelok bukan mengenai blocker dari Bahrain, tapi karena mengenai net. Ya, skor kembali imbang menjadi 7-7. Kyung Min lagi-lagi dalam beberapa kesempatan menyerang ya tidak terlalu efektif. Ya. Oh, blok yang sangat baik. Ya, kita lihat Bahrain kembali mampu untuk bisa nambah poin. Dan kita lihat bagaimana blok yang sempurna tadi dari setter Bahrain. Mohamed ini juga Al-Afiyah. salah satu kelebihan dari Al-Afiyah ya, walaupun dia setter tapi ketika blok pun sangat rapat. Ya, dan keluar. Bahrain kali ini mendapatkan sebuah break point, unggul 2 angka di awal set pertama, 9-7. Ya, memang Bahrain ini diam-diam menghanyutkan ya. Betul. Seperti biasa saya dalam bermain, tapi memang selalu bisa konsisten. Ya, juga keluar. Betul. Berturut-turut kesalahan dari para pemain Korea. Ya, tadi sebuah variasi quick tapi bolanya terlalu rendah sehingga pukulan menjadi datar. Dan kali ini time out yang diambil oleh Lim Do-han dalam situasi Bahrain unggul dengan 10-7 atas Korea. Ya, sama-sama kita lihat di statistik yang tersaji, 5 poin terakhir didapatkan oleh Korea dan memang 3 diantaranya ini dari kesalahan para pemain Korea dalam menyerang ya. Tadi ada dari Kyung Min, ada dari Jisok, dan terakhir tadi ketika bola quick dari Jeong. Iya, dan kita melihat kali ini tribun di University of Taipei didominasi para pendukung dari Korea Selatan. Ya, tentu kali ini Korea juga harus waspada karena Bahrain menjadi lawan yang tentu cukup tangguh di laga semifinal kali ini. Ya, dan kembali pertandingan berlanjut. Kembali Naser Anan. Ya, kita lihat float serve-nya juga cukup memberikan tekanan ya Naser Anan. Karena memang cukup tipis tadi dengan net. Ya, dan kita lihat kali ini upaya yang gagal. Prospek tadi yang coba dilakukan oleh M. Yakub justru melebar. Dan poin after timeout didapatkan oleh Korea. Ya, ini satu-satunya hal yang harus diperbaiki oleh Bahrain sejauh ini ya. Ketika transisi dari pertahanan ke menyerang. Sudah ada 2 take error yang dilakukan oleh Bahrain. Padahal mereka punya kesempatan untuk memperjauh jarak keunggulan. Oh, mampu tadi didik. Ya, dan kali ini kita lihat. Ya, dan kita lihat tadi bagaimana
Sebuah prospek yang melebar tapi cukup yakin tadi ada sentuhan ya, akan coba di challenge. Ya bolanya memang cukup jelas tadi keluar prospek dari Subong, tapi Subong juga yakin ada sentuhan dari bloker Bahrain. Ini akan kita pastikan dari challenge yang kali ini diambil. Ini menjadi challenge pertama di pertandingan semifinal ini. Ya, challenge kali ini akan coba diambil tentunya. Ya, ini akan State of Survival. Play. Akan jadi challenge di awal set pertama. Di situasi kali ini Korea Selatan memang tertinggal. Jadi ini poin yang memang cukup penting untuk bisa didapatkan tentunya oleh Korea Selatan, akan memperkecil ketertinggalan mereka. Sementara masih tersisa ada pendukung Vietnam yang hadir. Ya, mungkin karena sekalian ya tadi. Betul. Setelah nonton Vietnam dan Thailand, dan benar Ya, ada sentuhan dan artinya ini jadi successful challenge untuk Korea. Jatah challenge mereka tidak berkurang di set pertama. Ya, 2 poin after timeout didapatkan oleh Korea membuat mereka kembali mendekat. Ya, dianggap keluar, tapi kata Ya. dulu apakah ada challenge berikut dari Korea? betul. Akan ada challenge ball in or out. Ya, berturut-turut kali ini challenge dari Korea. Ya, cukup tipis tadi memang serve lurus dari Hwang Taek-e dari posisi 1 ke posisi 5 lawan. Ya. Ya, Ya, dan kita lihat ini dia sekali lagi bagaimana para penonton yang memang didominasi pendukung dari Korea Selatan yang ada di tribun di University of Taipei. dan memang mereka selalu setiap pertandingan hadir ya, karena atributnya juga kita lihat di setiap pertandingan. Ya, Ya, seperti yang ini kan kita selalu lihat Rama di tiap pertandingan pendukung dari Lim Song Jin. masuk. Ya, kita Ya. lihat masih ada bagian bola yang menyentuh garis. Dan poin kembali dapatkan oleh Korea Selatan. 2 kali challenge, dua-duanya berhasil dan tidak ada challenge yang berkurang. Ya, kita lihat tipis sekali tadi, benar-benar di ujung tadi. Antara sideline dan baseline ya, jadi memang benar-benar ke pojok tadi. 10-10 kali ini Korea Selatan mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Taek-e ini memang menjadi salah satu pemain yang secara serve cukup menyerang dan pada akhirnya merusak ritme serangan yang dimiliki oleh Bahrain. Ada 3 poin beruntun didapatkan oleh Korea Selatan, bahkan 4 ya. Yang kali ini memaksa ya, kita Bahrain justru mengambil time out di mana mereka tertinggal 1-0 dan Ruben Ardian mencoba untuk meregroup kuat Bahrain. In these balls, we need the ball closer to the net, guys. Because then it's difficult. Huh? So it's a good challenge. Then push the ball close to the net and then we are over them in attack. Then we can play easy block out. Ya, timeout sudah berakhir. Ruben Ardian kembali mengingatkan kepada anak asuhnya laga ini tidak akan mudah, jadi mereka harus mengeluarkan yang terbaik untuk bisa memberikan perlawanan kepada Korea. Masih Hwang Taek-e yang akan lawan serve, setter berusia 26 tahun. Ya. Ya, dan kita lihat tadi berhasil diblok. Ya, Korea Selatan dapatkan 5 poin beruntun. Sempat tertinggal tadi dengan 10-7. Kali ini di situasi set pertama mereka berbalik unggul dengan 12-10. Ya, tampak ada pergantian ya dari kubu Bahrain. Al-Afiyah kali ini digantikan oleh
Habib walaupun saya rasa bukan sepenuhnya salah Al-Afiyah ya, beberapa serangan terakhir tidak maksimal karena memang bola keduanya dalam situasi-situasi yang sulit. Take A kali ini. Ya, dan kita lihat sebuah ace. Ya, memang kali ini masalah di 6 poin beruntun yang dihadapi oleh Korea adalah bagaimana receive ya dari Bahrain. Ya, ini yang kita sempat bahas sebelum pertandingan. Ini akan jadi duel power menghadapi power. Karena ada beberapa pemain yang bisa melakukan jump serve keras dan take A kan ini akan lakukan serve ke-6 secara beruntun. Ya masih konsisten. Betul, benar-benar menyulitkan receive dari Bahrain. Ya, kita lihat poin dari Bahrain seperti terpaku di poin 10 ya. Setelah tadi sempat unggul bahkan dengan 10-7. Kali ini justru poin 10 dari Bahrain ini tidak bertambah. Sementara Korea Selatan terus memberikan tambahan poin dan saat ini mereka unggul dengan 14-10. Yang ingin memasukkan Abdel Wahid tadi sepertinya Ruben Adrian tapi terlambat ya. Jadi mungkin akan tunggu 1 poin lagi baru kemudian Abdel Wahid masuk menggantikan Yakub. Ya kita akan tunggu, ada protes juga yang diberikan oleh pelatih dari Korea. Ya kembali terhenti kali ini pertandingan. Ya kita belum tahu dengan jelas ya ini apa yang diprotes. Ya, kita akan melihat tentunya. Ya, kapten dari kedua tim kembali dipanggil. Ya, dan memang pergantian pada akhirnya dilakukan oleh Bahrain. Abdel Wahid masuk menggantikan Yakub. Betul. Karena memang tadi Yakub ya yang terakhir melakukan kesalahan receive dan terus diserang memang oleh TK. Ya, di situasi kali ini 14-10. Ada 7 poin beruntun didapatkan oleh Korea Selatan. Ya, situasinya menjadi berbalik dengan begitu cepat. Kembali bagaimana TK kali ini akan lakukan sebuah serve. Ya dirubah ritmenya. Betul. Sangat cerdik tadi. Tetap memberikan tekanan tadi. Ya, kita akan lihat keluar. Ya, kita akan nantikan apakah akan coba di challenge. Ini kalau memang keluar jadi keberuntungan ya bagi Bahrain karena mereka belum bisa menghentikan tadi serve dari take A. Dan tampaknya memang tidak akan di-challenge oleh Korea. Walaupun tadi mereka sudah melakukan 2 challenge yang berhasil tapi masih mencoba untuk berhati-hati. Tuh. Oh, penempatan bola tadi cukup baik dari Teo Subong dan pada akhirnya kembali membuat Korea Selatan menambah angka. Ya, tidak mengambil ancang-ancang lari bahkan tadi Subong, tetapi tetap bisa mendapatkan poin bagi Korea. Ya, dan kita lihat sebuah quick yang dilakukan oleh Muhammad Abdullah. Ya, Muhammad Abdullah juga terus konsisten siapapun lawan yang dia hadapi. Dan sementara serve pertama akan dilakukan oleh Ali Ibrahim Habib. Ya, ini disadvantage yang dihadapi oleh Bahrain ketika memang mengganti setter ya Rama. Jadi kualitas serve dari Habib ini jauh di bawah Al-Afiyah. Sehingga tadi Habib tidak bisa menyerang lewat serve dan dengan mudah Korea melakukan variasi serangan. Ya, dan 16-12. Ya, sangat baik tadi. Tadi set satu tangan dan sebuah quick yang dilepaskan oleh Muhammad Abdullah. Ya, wasit juga tidak menganggap Habib melakukan fault ya. Tadi dianggap bolanya masih ada di atas net. Ya, memang benar bolanya belum melewatinya tadi. Ya. Dan set yang sempurna tadi dilakukan oleh Habib. Ya, dan juga mengecoh tadi satu blocker dari Korea Selatan yaitu Kyung Min.
Ya, dan kita lihat tembus. Menghasilkan touch out. Dari Subong. Ya terlalu aman rasanya Bahrain dalam melakukan serve kali ini. Sehingga pada akhirnya variasi Korea bisa terus berjalan. Poin beruntun yang sempat mereka dapatkan di awal set tadi pun sebenarnya karena banyak kesalahan attack ya dari Korea. Betul. Mampu tadi di receive. Ya, dan crossback yang cukup baik Ali Kamis Ibrahim. Ya, sangat tajam tadi. Betul. Ali Ibrahim melakukan crossback ke posisi 1 dan kali Bahrain bisa setidaknya 1 balas 1. Ya. 14-17. Oh, quick yang sangat baik. Ya, dan kembali membuat Korea Selatan terus menjaga ya keunggulan 4 sampai dengan 3 poin yang mereka dapatkan. Ya, ini juga pemain yang terus mencuri perhatian. Kim Min Jae, pemain termuda di skuad Korea untuk FC Challenge Cup kali ini, tapi terus menjadi sosok inti bagi Korea. Sementara itu Jong Han Yong kali ini masuk menggantikan Kyung Min untuk melakukan serve. Kita tunggu apakah ini bergantian hitter dengan hitter atau hanya sebagai serve spesialis. Ya, 14-18. Bahrain masih tertinggal. Ya, Nasser Anan cukup baik tadi. Kembali serangan yang dilakukan oleh kapten dari Bahrain dari posisi 4. Bola jatuh dari ke posisi 5. Ya, dan ternyata memang Han Yong hanya sebagai defensive spesialis ya, karena kali ini sudah kembali digantikan oleh Kyung Min. Ya. Kyung Min yang kembali masuk. Dan Mahmud Alaf ya juga sudah kembali untuk Bahrain karena sudah di posisi 4 lagi ya. Karena jangkauan Habib memang juga di bawah dari Alaf ya untuk melakukan blok. Saran berikutnya dari Bahrain cukup mudah hanya bagi Korea untuk bisa terus mempertahankan keunggulan 3 atau 4 angka. Kim Min Jae akan masuk berikutnya, middle blocker asal tim Incheon Korean Air Jumbos. 19-15. Ya, receive yang lagi-lagi tidak sempurna. Namun masih menjadi serangan setelah bola tadi memantul. Ya, butuh dari sekedar 1 balas 1 kali ini bagi Bahrain. Mereka harus mulai menyerang lewat servis. Dan kayaknya akan lawan serve berikutnya adalah Nasser Anan. Ya. Botsar telah dilakukan Nasser Anan. Ya, masih bisa di pancake. Oh, ya, luar biasa libero dari Korea. Tuh. Ya, ada net touch ternyata dari Bahrain. Sangat disayangkan. Mereka sudah bisa memaksa Korea bermain rally. Defense mereka sudah cukup baik, tetapi justru kehilangan poin karena ada kesalahan kecil di dekat net. Ya, dan kembali kali ini M. Yakub yang sempat tadi ditarik di awal set pertama. Dan kali ini kembali menggantikan Abdul Wahid. Dan situasinya di saat TK lakukan serve lagi ya. Betul. Jadi absen 1 rotasi tadi Yakub. Ya, dan kita melihat kali ini sebuah back attack dari posisi 1 tadi yang sangat baik. Ya, ada rotasi pemain lagi dilakukan oleh Bahrain, di mana serve spesialis kali ini masuk Mahmud Salman. Ya, dan kita lihat dalam tayangan ulang memang tadi pukulan Ali Ibrahim juga masih cukup jelas berada di atas garis. Ya, Mahmud Salman kali ini masih menunggu untuk lawan serve. Outside hitter berusia 24 tahun yang memang selalu masuk di setiap setnya untuk menjadi serve spesialis. Ya, gagal dan bisa dihentikan. Prospek dari Subong. Korea semakin dekat untuk memenangkan set pertama. Sudah di posisi yang tepat tadi sebenarnya Ali Ibrahim, tapi gagal meredam
spike dari Subong. Ya, ada diskusi lainnya yang dilakukan kali ini oleh Nasir Anan, sang kapten dari Bahrain dengan wasit. Kali ini serve berikutnya untuk Korea akan diambil oleh Jong Ji-sok. Pemain lainnya juga memperkuat Korean Air Jumbos. Ya, bahkan Korean Air Jumbos ini dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi ya di ajang FVC Club. Ya, walaupun bukan jadi gambaran kekuatan Air Jumbos ya. Saat itu mereka bermain tanpa Lincoln Williams, pemain asing mereka asal Australia, dan juga tanpa pemain-pemain inti, salah satu adalah Han Sun Soo, sang setter dan MVP Liga Korea yang tidak dibawa. Ya, dan ditambah juga Bayangkara Presisi ada tambahan amunisi, selain Daudi Okel ada Jafat ya. Betul. Ya, kali ini akhirnya Bahrain bisa menyerang lewat serve. Memang ini yang dibutuhkan oleh Bahrain saat ini. Tidak bisa lagi mereka main aman. Mereka harus ambil risiko. Dan Al-Afiyah tadi akhirnya melakukan serve yang menyerang, melahirkan bola tanggung, dan Yakub bisa mendapatkan poin berikutnya untuk Bahrain yang kali ini memaksa Korea mengambil timeout di set pertama. Dengan diambilnya timeout kali ini juga artinya timeout dari Korea sudah habis di set yang pertama. Karena tadi mereka pertama kali mengambil timeout di situasi tertinggal 7-10. Laga akan kembali dilanjutkan. Mahmud Al-Afiyah akan kembali lakukan serve. Setter senior berusia 29 tahun yang terakhir memperkuat tim Muharraq. Jadi kekuatan utama bagi Bahrain di turnamen kali ini. Al-Afiyah akan lakukan jump serve lagi. Total Battle. Play now for free. Ya, kali ini justru menyangkut delay pertandingan tadi yang cukup panjang, tampaknya mengganggu ritme permainan dari Al-Afiyah. 22-19, dan kali ini timeout kedua akan coba diambil oleh Bahrain untuk bisa mengejar ketertinggalan. Float service, make a little step because they are only floating in the 3 meters line. And then we are laid there, a little bit. Bam, let's go. Ya, instruksi singkat tadi dari Ruben Adrian. Bahrain kali ini dalam situasi terjepit. Korea tinggal butuh 3 poin lagi untuk bisa menangkan set pertama. So Jae-yong kali ini lakukan serve. Receive yang baik dari Yakub. Dan cross back yang begitu tajam dari Yakub. Kali ini akan jadi situasi krusial bagi kedua tim. Salah satu server terbaik dari Bahrain, yaitu Mohamed Yakub, akan melakukan serve berikutnya. Kalau Yakub bisa menyerang, tentu ini akan menjadi advantage bagi Bahrain untuk bisa mengejar ketertinggalan. Ya, mampu di-receive dengan baik. Ya, bola keluar dan tidak ada sentuhan. Ya, akan coba di-challenge sepertinya oleh Korea. Dan yang di-challenge memang bukan block touch, tetapi net touch.
Apakah ada satu bloker dari Bahrain yang menyentuh net tadi ketika mencoba melakukan blok? Ini yang akan kita lihat dalam video challenge. Dan kembali kita lihat sang supporter setia dari Korea dan juga tim Ijongbu KB Insurance Stars. Cukup banyak memang supporter dari Korea yang hadir langsung ke University of Taipei kali ini. Bahkan kita lihat juga mereka begitu niat membawa atribut, membawa kamera layaknya fotografer profesional untuk mengabadikan momen kali ini dari timnas Korea yang mencoba untuk mengukir sejarah menjadi juara di FVC Challenge Cup. Ya. Dan ini dia para warga negara Taipei yang tadi menunjukkan bendera Bahrain. Tampaknya Bahrain kayaknya juga punya supporter di lapangan. Ya, ini juga satu sosok yang selalu hadir ya di lapangan, supporter wanita dari Cina Taipei. Kalau saya tidak salah juga manajer dari timnas putri Cina Taipei ketika berlaga di Gresik. Kayak ini challenge akan kita lihat, akankah ada net touch dari tayangan ulang. Muhammad Abdullah tadi yang mencoba untuk melakukan blok, menghadang crossback dari Subong dan tampaknya cukup clear. Baik Muhammad Abdullah ataupun Nasser Anan tadi tidak menyentuh net. Unsuccessful challenge dari Korea. Bahrain kembali mendekat, menolak menyerah, terus mengejar di set yang pertama ini. Kembali Muhammad Abdullah Yakub akan lakukan serve. Ya, kembali serve yang menyerang. Kesempatan bagi Bahrain menyamakan angka. Nasser Anan, sang kapten. Ya. Kali ini membuat skor kembali imbang, game on. Bahrain yang seakan kehilangan momentum kali ini bisa kembali menyamakan poin di penghujung set pertama. Ya, luar biasa perjuangan dari para pemain Bahrain. Mereka tadi sudah tertinggal 3-4 poin. Kali ini skor kembali berimbang. Yakub akan lakukan serve ketiga beruntun. Ya, dan kita lihat kali ini gagal tadi serve yang dilakukan oleh Yakub dan membuat kali ini Korea Selatan kembali dalam situasi yang cukup menguntungkan. 23-22. Ya, kali ini masuk blok spesialis untuk Korea Selatan atau nanti ada rotasi 1 dan 4 kita akan tunggu karena yang pasti adalah opposite hitter mereka. Im Dong Yok sudah masuk menggantikan Tag A. Kita itu Subong kali ini akan lakukan serve. Ya, juga menyangkut. Ini situasi yang sangat disayangkan. Betul. Karena serve-nya error padahal situasinya sedang ada blok spesialis bagi Korea. Ya, dan kali ini kembali Tag A yang kembali masuk. Dan memang tidak ada rotasi 1 dan 4 karena terlalu riskan ya kalau di skor 23-23. Ya, blok spesialis yang pada akhirnya belum mampu untuk bisa melakukan blok. Ya, poin kali ini dari Hwang Kyung-min memberikan satu kesempatan set poin bagi Korea di set yang pertama. Ya, karena dilema juga tentunya bagi Kyung-min apakah melakukan serve yang menyerang atau mencoba untuk safety serve, dan pemain di front court bersiap untuk melakukan blok. Yang memilih untuk tetap menyerang dan bolanya melayang tadi. 24-24 just langsung terjadi di set yang pertama. Ya, Korea yang diunggulkan kali ini ternyata tidak bisa melenggang mulus di set pertama. Bahrain menunjukkan perlawanan yang begitu menjanjikan. Ya, serangan Subong sudah bisa dihentikan, tapi ada net touch dari Abbas Al-Khabaz. Ini artinya Korea mendapatkan set point berikutnya. Ya, sudah ada soft block tadi sebenarnya dari Nasser Anan, tetapi Abbas ketika lakukan landing justru menyentuh net. Kali ini Kim Min Jae lakukan jump floater. Masih di dalam.
Nasir Anan tadi lakukan cross spike Ya. yang dianggap oleh linesman masih ada di atas garis. Ya, kembali just terjadi. Dan kita lihat kayaknya dalam tayangan ulang bola pukulan dari Nasir Anan yang cukup rapat dengan garis dan sudah di-challenge lebih dulu oleh Korea sebelum tadi replay menunjukkan apakah bola di dalam atau keluar. Lalu pada akhirnya challenge tidak jadi diambil kayaknya oleh Korea. One touch, ada kesempatan menyerang kali ini bagi Bahrain. Oh, Yakub, luar biasa. Yakub kali ini dari situasi yang sangat sulit tadi. Ya, kita tunggu keputusan akhir dari wasit. Iya, tampaknya linesman menganggap bola masuk, tetapi wasit utama menganggap bola keluar dan challenge kali ini akan diambil oleh Bahrain, sebuah challenge yang sangat penting. Situasi yang tadi memang sangat krusial. Yakub lakukan serangan ke posisi 1. Bolanya benar-benar tipis dengan baseline. Linesman yang berada di dekat garis tadi menyatakan bola masuk, tapi wasit utama memiliki pandangan yang berbeda dan menganggap kalau bola keluar. Kita lihat kali dalam challenge yang diambil. Ya, masih di dalam, masih 100% di dalam. Betul, dan cukup tepat, jauh malah ya. Tepat artinya memang keputusan dari linesman dan kali ini poin didapatkan oleh Bahrain. Tuh, ya ini situasi yang sekali lagi sangat menegangkan. Ya kita masih mencoba diprotes ya. Memang kameranya di flip ya, jadi seakan tadi bolanya keluar, tetapi memang tadi bolanya menyentuh bagian berwarna oranye atau di dalam lapangan. Tapi karena kameranya di flip ya, tadi membuat pelatih dari Korea bingung. Ya, Nasir Anan kali ini kita lihat. Ya, kembali tembus. Kita lihat Jung Ji-suk kali ini membuat situasi jus 26-26. Ini kalau Bahrain sampai partai final, bisa nembus ke partai final atau setidaknya mencuri 1 set ya. Lagi-lagi akan membuat kita penasaran, Reza ya. Ya, memang luar biasa kali ini penampilan dari Bahrain. Beberapa kali tertinggal dengan skor yang cukup jauh, mereka terus mencoba mengejar. Ya, kali ini salah satu serve terbaik, take A. Oh, baik sekali. Kita lihat bagaimana M. Yakub tadi melepaskan sebuah spike down the line, spike lurus yang berhasil kembali memberikan angka. Ya, ultinya Yakub ini keluar di akhir set ya. Ini tidak pernah diperlihatkan sepanjang pertandingan, tapi ketika situasi krusial, akhirnya senjata rahasianya dikeluarkan dari spike down the line yang sangat tipis dengan garis. Set point kedua bagi Bahrain. Ya, Subong juga terus tampil konsisten bagi Korea. Noxel just tempat terjadi. Nasir Anan tadi juga tampak cukup kesal dengan salah satu rekannya. Jisok bukan serve berikutnya bagi Korea. Yang baik dari Nasir. Dan set point berikutnya untuk Bahrain. Yakub semakin panas. Akan jadi duel yang panjang tentunya antara Yakub dengan Subong pada sore hari ini. Ya. Al-Afiyah sudah 1 services dicatatkan. Dilakukan jump serve attack yang sangat tipis tapi ternyata keluar. Tuh. Kembali ada pergantian dari kubu Korea. Kali ini Cho Jae-yong digantikan oleh Kim Myong-gwan. Kali ini Myong-gwan akan menjadi serve spesialis sekaligus untuk memperkuat defense dari Korea ketika Bahrain nanti menyerang. Dan sudah Myong-gwan mampu diisi dengan baik. Ya, set point berikutnya untuk Bahrain. Ya. Berkali-kali Korea mencoba untuk kembali membalikan keadaan, tapi berkali-kali pula Yakub menunjukkan kualitasnya, mengincar lubang tadi antara Kyungmin dengan Min Jae. Ya, dan kali ini kembali set point. Pertandingan yang cukup alot terjadi di set pertama. Kali ini M. Yakub. Jump serve yang menyangkut kembali Jus. Cukup panjang kali ini bagaimana pertandingan yang berlangsung. Ya, ini ada
hal yang menguntungkan tentunya bagi Korea. Mereka sudah melalui 2 server terbaik dari Bahrain, yaitu Yakub dan juga Al-Afiyah. Sedangkan server terbaik mereka kayaknya akan lawan serve. Oh, Subong lakukan jump serve. Ya, dan kita lihat tadi mampu di receive dengan cukup baik. Nasser Anan. Ya. Kita lihat tadi take A terjatuh ya, jadi tidak ada serangan. Ya, dan mengenai root. Dan menjadi poin untuk Korea Selatan. Kesalahan dilakukan oleh sang kapten Nasser Anan tadi yang mencoba melakukan penempatan. Coba di roll. Ya, keputusannya sudah tepat ya, karena Ya, tipis sekali kena rootnya. karena memang blocker lawan sudah jatuh, jadi rollnya sudah bagus, tapi sayangnya menyentuh antena. Set point kali ini berbalik untuk Korea, set point ketiga mereka di set ini. 30-29. Kembali Heo Subong. Ya, ada kesempatan bagi Korea. Tuh. Oh, Dik yang sangat baik. One touch, kembali kesempatan bagi Korea, tapi ada Ya. net touch. Luar Sangat biasa. menegangkan ya laga ini. Ya, kita lihat tadi sebuah Dik yang benar-benar luar biasa dari libero Aiman Harun. Dan kali ini ada net touch tadi. Ya, betul. Ya, kembali selamat kali ini Bahrain. Dan kali ini serve sudah dilakukan. Oh, baik sekali. Kembali set point dimiliki oleh Korea Selatan. Dan sekali lagi ini menggambarkan bahwa peringkat FIVB memang bukan menjadi patokan ya. Ya. Kita lihat bagaimana Korea ada di peringkat ke 30 dunia. Sementara itu Bahrain yang bahkan peringkatnya juga di bawah dari Indonesia. Ya. Mampu untuk bisa memberikan perlawanan. Kali ini walaupun set point dimiliki kembali oleh Korea Selatan. 31-30. Ya, luar biasa, set serangan tidak mudah ditebak tadi. Ya, karena kita melihat sepertinya bola akan coba ditaruh di pemain yang ada di depan ya, tapi ternyata ada sebuah serangan dari back attack. Dan kembali 31-31 artinya sudah 7 set point ya, Ya. yang gagal. kembali Jus. Oh, mampu didik kembali. Bagaimana Harun? Ya, dan kali ini M. Yakub yang Sedikit terhalangi ya, dia tadi Betul. merasa ada gerakan dari salah satu pemain yang juga menghalanginya ketika ingin melakukan serangan, sehingga serangannya tidak optimal. ya kembali set point dimiliki oleh Negeri Gingseng, Korea Selatan. Sementara kali ini Kim Min Jae, float serve akan dilakukan oleh Kim Min Jae. Receive yang dilakukan dari Nasser Anan. Ya, ini pemain yang sekali lagi semakin tinggi tensi pertandingan, semakin ketat pertandingan, kemampuannya semakin keluar. Dan sekarang ada kesempatan ya bagi Bahrain untuk kembali membalikan keadaan, mendapatkan break point karena Nasser Anan ini juga punya float serve yang mematikan. 32-32. Oh, blok yang Masuk berhasil. ternyata. Betul, sebuah monster block. Ya, kita lihat Abbas Al-Kabas, tapi kita akan lihat. Akan coba di-challenge ya, ini penting. Ketika masih menyimpan challenge, tidaknya satu ya. Di poin-poin krusial, di poin-poin genting seperti ini. Ya, ini akan jadi challenge yang juga sangat menentukan di set kali ini. Apakah tadi blok dari Abbas memang masih dalam atau ternyata di luar? Karena bagi linesman pun ini kejadiannya sangat cepat ya. Jadi akan coba dipastikan dengan video challenge. Ya, masuk. Ya, masuk. Jelas sekali. Sangat jelas. Bahkan bolanya belum menyentuh lantai, kita udah tahu masuk ya. Ya. Karena tentu dari sudut bola yang datang, bisa kita lihat ya, arah jatuhnya bola memang masih sepenuhnya masuk. Dan kali ini berbalik, set point dimiliki oleh Bahrain. Ya, Bahrain sudah pernah di 33-32. kondisi ini. Kita tentu kali ini mampukah mereka memaksimalkan situasi set point. Ya, dan kembali tembus Jung Ji-suk yang berhasil kembali memberikan angka untuk menyamakan kedudukan, kembali memaksa Jus. 33-33. TK. Ya, ini salah satu serve yang juga harus diwaspadai. Ada ace tadi yang juga disumbangkan oleh TK. Ya, dan kali ini keluar. Ya, dan jatah challenge dari Korea sudah habis ya. Betul.
Dan set point berikutnya dapat oleh Bahrain. Ini sudah jadi set point ke-10 ya di laga ini. Dan sangat tipis ya. Tipis. Dan di beberapa frame sebelumnya seperti masuk sebenarnya ya. Dan kita saksikan tidak ada tas dan tidak ada challenge bagi Korea. Tidak ada challenge untuk Korea. Dan kita lihat kali ini bola keluar dan tentunya kemenangan berhasil didapatkan oleh Bahrain di set pertama dengan kemenangan 35-33. Sebuah drama langsung tersaji di set pertama. Bahrain tampil luar biasa untuk bisa menghadang Korea di set pertama. Set kedua tentu akan sangat ketat. Jangan sampai dilewatkan. Nasi sudah menjadi bubur. Bagi Korea mereka sudah pasti kalah di set pertama. Tinggal bagaimana mereka kali ini bounce back. Karena kalau mereka main lebih baik pun sebenarnya mereka bisa menangkan set pertama. Karena kuncinya tadi adalah ketika mereka unggul 4-3 poin tidak bisa dimanfaatkan dan justru dikejar oleh Bahrain. Ya, dan mungkin yang menjadi pelajaran juga adalah bagaimana menyimpan satu kesempatan challenge. Ya, kesalahannya adalah ketika tadi yang blok Abbas Al-Habas ya. Mereka ngambil challenge padahal bolanya jelas telak tadi masuk, betul. Dan pada akhirnya kesempatan challenge-nya sudah habis. Ya, dan kali ini set kedua kembali berlangsung pemirsa. Pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Bahrain dan bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita. Dan kita lihat diawali dari sebuah blok yang benar-benar sangat baik tadi menghentikan sebuah quick dari Abbas Al-Khabas. 1-0 kan nih. Korea unggul, kita tunggu respons dari Korea. Setelah hilang satu set yang masih di dalam lagi-lagi. Dari tag A menyulitkan dan kembali mengincar Yakub. Ya boleh tepat tadi jatuh di atas garis. Tiga servis ace sudah dicatatkan oleh tag A sejauh ini. Ya, sulit sekali tadi kita lihat. Boleh sudah ke bawah tadi ya. Ini pilihannya antara bola nggak nyebrang atau net touch ya. Ya, dan kita lihat memang begitu sulit tadi untuk M. Yakub di situasi bola yang sangat mepet dan M. Yakub datang dari belakang tadi. Sehingga pasti ketika landing maka posisi badan akan jatuh ke depan. Ya, dan kita lihat blok yang sangat sempurna. Ini satu awal ataupun set kedua yang berjalan dengan begitu baik untuk Korea Selatan. Yang 4 poin beruntun didapatkan oleh Korea di awal set yang kedua. Kali ini bahkan langsung memaksa Ruben Adrian mengambil timeout ketika situasi mereka belum mendapatkan poin sama sekali di set ini. Ya, timeout sudah berakhir bagi Bahrain. Kali ini mereka harus bisa segera menghentikan serve dari tag A yang memang sedang on fire pada hari ini. Ini dia Hwang Taek A, pemain lulusan Sung Kyun Kwan University yang sempat menjadi Rookie of the Year Korean Volleyball League pada 2016-2017. Ya, dan kita lihat upaya dam tadi sempat dilakukan. Oh, baik sekali kali ini M. Yakub berhasil membuat poin pembuka kali ini untuk Bahrain dan menjadikan sebuah poin after time out. Ya, sudah tunggu oleh 3 blocker, tapi tadi bola yang mengenai tangan dari Jeong, pantulannya jauh ke belakang baseline dan tidak bisa dikejar. Abbas lakukan serve berikutnya. Dan ada kesalahan rotasi dari Korea. Ya, jadi pemain memang yang ada di 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 posisinya harus di posisinya masing-masing dulu sebelum servis dilakukan oleh lawan. Karena kalau rotasinya salah, seperti yang kita lihat, poin langsung diberikan kepada lawan.
Ya, terlalu panjang kali ini. Kita lihat float serve dari Abbas. Pemain yang masih berusia 24 tahun, Abbas Al-Khabas. Middle blocker yang dimiliki oleh Bahrain. Dan kali ini Jung Ji-sok. Ya, hanya 25% attack rate dari Jung Ji-sok. Dan kali ini jump serve yang menyangkut. Ya, dan memang kalau kita melihat ya dari 3 pertandingan Korea Selatan, salah satu yang menjadi titik lemah Korea adalah mereka bermain dengan error yang cukup banyak. Ya. Jadi memang tadi juga yang membuat Bahrain bisa mengejar karena banyak sekali error beruntun ya dilakukan oleh Korea. Betul. Oh, masih hidup. Betul. Dik yang baik dari Al-Afiyah tadi. Ya, kita lihat masih mampu didik. M. Yakub lagi-lagi ini pemain yang sekali lagi punya kualitas ya. Mungkin sekali lagi ini menjadi etalase untuk M. Yakub, untuk klub-klub yang ada di Asia ataupun klub-klub di belahan dunia lain untuk bisa melirik bagaimana kemampuan dari pemain yang satu ini. Lagi-lagi kompetisi-kompetisi seperti ini ya, jadi etalase bagi para pemain menunjukkan kemampuan terbaik mereka agar mungkin memiliki karir yang lebih baik lagi. Ya, dan kita lihat kali ini serve yang menyangkut. Ya, ini salah satu pemilik serve yang juga cukup menyerang ya, Mahmud Al-Afiyah. Namun kali ini coba melakukan penempatan sedekat mungkin dengan net. Yang aneh adalah Al-Afiyah ketika di awal set ini selalu melakukan serve yang pelan ya, tapi kalau di akhir justru berani melakukan serve yang menyerang. Padahal tadi ketika melakukan serve yang menyerang pun dia tidak banyak melakukan error di akhir set pertama. Tembus kali ini serangan yang dilakukan oleh Ali Kamis Ibrahim. Berhasil menembus double block dari Korea. Memang sedikit terlambat tadi Min-jae untuk bisa bergeser ke posisi 2. Dan kini Yakub akan melakukan serve berikutnya. Pemainnya sudah mencatatkan 12 poin sejauh ini, menjadi yang terbanyak di antara para pemain lain. Tapi serve-nya menyangkut. Menyangkut tadi. 비스포크부터 갤럭시까지 체험부터 구매까지 원스톱. 스마트 싱스를 통한 모바일과 가전의 스마트한 연결까지. 비스포크2 갤럭시. 새로운 일상의 시작. 삼성 스토어. Apa yang dilakukan oleh M. Yakub dan kembali poin berhasil didapatkan. Ya, dan kali ini Hyo Subong 75 kali ini Korea Selatan unggul setelah sempat unggul dengan 4-0. Ya, dan kembali kita lihat bagaimana power yang cukup keras dari para pemain Bahrain. Tidak ada serangan dari Korea Selatan. Kembali set serangan coba dilakukan. Ya, dan kali ini berhasil diblok upaya dari Ali Kamis Ibrahim. Ya, para pemain Korea juga cepat untuk mereorganize pertahanannya ya. Setelah tadi ada situasi di mana bola keluar lapangan, kali ini 6 pemain sudah kembali ke posisi masing-masing dan serangan dari Ali Ibrahim mampu dihentikan. Kali ini Hyo Subong lakukan jump serve attack. Terlalu panjang, kembali error dilakukan oleh tim Korea. Muhammad Abdullah kayaknya akan lakukan serve berikutnya. Pemain asal tim Nabih Saleh. Ya, dan kita lihat tadi bagaimana sebuah cross spike yang sangat baik tadi. Dari posisi 4, bola ditujukan ke posisi 5 dan di antara kedua pemain. Dan tidak ada pemain yang pada akhirnya menginisiatif mengambil bola ya. Idealnya memang Yakub ya tadi yang melakukan receive karena Muhammad Abdullah memang bukan tugasnya tadi melakukan receive. Ya, dan kita lihat variasi yang mampu untuk bisa menarik bloker dari Korea Selatan dan kembali Bahrain tentu tidak mau tertinggal dengan selisih poin yang terlampau jauh dan memang luar biasa ya bagaimana Bahrain ini mampu bangkit karena di situasi di set pertama mereka sempat kehilangan banyak sekali poin secara berturut-turut. Setelah tertinggal 4-0 ya, ini masih bisa 11-1 dan kali ini mendapatkan poin beruntun. Ya, bahkan mengenai wajah tadi dari Kyung Min. Ya, saking kerasnya tadi spike dari
Jisok. Memang pantulan dari bloknya pun tidak bisa dihindari oleh Kyungmin. 9-8. Bahrain kembali mendekat. Dan tampaknya akan ada pergantian dari tim Korea. Kita tunggu. Tadi sempat berbunyi bel pergantian pemain. Ya, dan sudah masuk lapangan Jong Han Yong, outside hitter muda berusia 21 tahun yang menggantikan Jong Jisok yang performanya tidak optimal. Ya. Float serve tadi sudah lakukan. Ya, kita lihat float serve ini sangat merepotkan ya. Akan cukup sulit untuk bisa di-receive dengan baik. Ya, kali ini bisa dikembalikan. Ya, tembus tadi. Kita lihat ada selah antara dua blok. Baik Abbas, Al-Khabas dan juga Nasser Anan. Ya, masih unbalance tadi kondisi pertahanan dari Bahrain. Sehingga akhirnya terlambat untuk bisa bergeser. Dan bloknya pun tidak maksimal. Kim Min Jae kan nih, kembali lakukan serve, pemain lulusan Inha University High School. Ya, kali ini cukup cerdik. Kali ini Nasser Anan kesempatan melakukan reset attack. Kembali kesempatan serangan dan luar biasa. Oh, kita lihat. ada Ya, kesalahan ya, Al-Afia lupa. Dia Jadi sedang ada di rotasi belakang. betul. Ya, Al-Afia sedang ada di backcourt ya. Artinya pemain yang ada di backcourt dan Al-Afia memang ada di posisi 6. Ini tidak boleh menyeberangkan bola dengan melompat di front court atau di area tag. Dan ini dilakukan Al-Afia tadi sehingga poinnya tidak sah. Ya, dan kali ini justru kesalahan yang kembali dilakukan Kim Min Jae. Dan memang tadi ketika Al-Afia melakukan serangan, pemain Korea pun kaget ya. Kok dia yang melakukan serangan padahal memang sedang ada di rotasi belakang tadi dan benar menjadi foul. Karena ketika setter ada di belakang juga biasanya dia akan berpindah ke posisi 3 tapi hanya untuk melakukan set serangan. Ya, dan kali ini poin tadi didapatkan. Tipuan ya sepertinya tadi. Ya, kita akan saksikan dalam tayangan ulang. Ya, Jeong Ya. seperti akan melakukan tip ball, tapi pada akhirnya yang memukul adalah Han Yong tadi. Ya, dan kita lihat kali ini angka ataupun poin yang kembali didapatkan oleh Bahrain. Ya, poin yang cukup penting karena mereka berhasil menghentikan take A hanya dalam satu kali kesempatan serve. Ya, sangat baik. Kita lihat Subong. Cross spike tadi dari posisi 2 ke posisi 2 dan gagal tadi bisa diangkat. Ya, di antara posisi 1 dan 2 tadi boleh ditempatkan. Subong memang walaupun usianya masih muda ya, 25 tahun, tapi pengalaman di timnasnya juga sudah cukup lama karena sudah berada di timnas sejak 20 tahun. Kali ini set error dari Jong Han Yong. Kini kembali dalam situasi serve terbaik bagi Bahrain. Mahmud Al-Afia akan kembali bersiap. Apakah penempatan bola atau jump shot attack kali ini? Ya, blok yang cukup baik. Ada kesempatan menyerang bagi Bahrain. Ya, Nasser Anan. Ya, back set yang sangat baik juga dari Nasser Anan tadi ya. Betul, dan memang cukup penting ya untuk para pemain memiliki setidaknya dasar-dasar skill set, apalagi dalam situasi-situasi yang memang tidak berjalan dengan normal. Dan ini dilakukan tadi oleh Nasser Anan. Tadi sebuah set yang dilakukan, hasil untuk bisa kembali memberikan sebuah poin. Bahrain kali ini masih tertinggal dengan 12-14 dan timeout diambil oleh Korea. 지금 17번한테 서브 공략하잖아. 이제 잘하고 있다고. 편하게 괜찮지? 가자. Ya, untuk mengukur seberapa underperformnya Jisok di laga ini bisa kita lihat di statistik ya, yang terlihat tadi today top 3 scorer
Bahkan Jisok bukan hanya secara perolehan poin tadi di bawah opposite hitter Subong dan juga outside hitter Hwang Kyungmin. Bahkan juga ada di bawah sang setter ya, Hwang Taek-e. Jika pada akhirnya Jisok digantikan di set kedua ini oleh Han Yong. Balik serve yang menyerang dari Alaf ya. Ya masih mampu didik. Ya tembus tadi triple block. Ya M. Yakub juga tampil luar biasa. Kita lihat bagaimana M. Yakub dan juga Nasar Anan ya. Ini muncul menjadi dua hitter yang memang cukup bisa merepotkan. Ya kalau prediksi saya salah satu best outside hitter ini satunya dari Bahrain ya. Antara Yakub atau Nasir Anan sangat layak. Lagi-lagi Alaf ya. Begitu konsisten melakukan jump serve. Ya, Monster dan blok block yang sangat baik. Dan sementara kita lihat bagaimana Ali Kamis Ibrahim yang juga menjadi opposite ini juga beberapa kali menjadi tembok yang juga sulit untuk bisa ditembus, dan Kyungmin tadi gagal. Ini yang kita bahas tadi Rama. Alafia ini jump serve-nya sebenarnya tidak banyak errornya, tapi kenapa tadi di awal set hanya melakukan safety serve, ini yang membuat kita penasaran sebenarnya. Ya, tapi kali ini gagal jump serve dari Muhammad Alafia. Tetapi setidaknya memang sudah membuat Bahrain mengejar ya. Tadi dari situasi 14-11, kali ini mereka hanya tertinggal 1 poin lagi. Jo Jae-yong akan lakukan serve berikutnya. Pemain yang sudah membela Incheon Korean Air Jumbo sejak 2012. Ya, dan tidak menyeberang. Upaya tadi quick sehingga menjadi sentuhan keempat tadi dari Muhammad Abdullah. Ya, setelah sudah mengejar, kali ini Bahrain justru melakukan kesalahan. Korea akhirnya kembali mendapatkan break point. Ya, serve kali ini akan dihadapi tentunya oleh Jo Jae-yong. Ya, dan tidak menyeberang. Ya, lagi-lagi ini yang memang menjadi salah satu titik lemah dari Korea Selatan. Mereka cukup banyak melakukan error. Ya, harus hati-hati lagi sekarang Korea karena Yakub sudah bersiap untuk melakukan serve. Pemain yang sudah mencatatkan 14 poin sejauh ini. Ya benar ya, langsung menghasilkan poin bagi Bahrain. Yakub. Ini dua server yang memang juga sengaja ya ditempatkan secara berurutan. Yakub dan juga Alafia agar bisa mendapatkan poin secara beruntun. Sementara itu kembali diganti. Han Yong yang ternyata juga tidak terlalu maksimal ketika masuk sudah kembali digantikan oleh Jong Jisok. Apakah kayaknya Jisok memperbaiki performanya? Kita akan sama-sama lihat. Ya, dan kali ini gagal. Korea Selatan kembali unggul. Ini jadi set kunci juga ya bagi Korea. Kalau kembali kalah di set ini, situasinya akan sangat sulit bagi mereka. Oh, Ya, masih hidup. Masih hidup. Ya, kali ini upaya kedua dari Nasarana juga mampu digagalkan. Masuk. Baik sekali kita lihat, benar-benar di pojok, dan kita lihat bolanya langsung menukik tadi ke posisi 1. Ali Kamis Ibrahim, dan memang sudah dibiarkan Dan ya memang oleh Subong. teknik pukulannya nih unik Ya. ya. Teknik pukulannya bukan dengan tangan terbuka tapi dengan tangan tertutup. Sehingga pada akhirnya tadi bolanya pun bisa menukik dengan tajam. Ya, dan sementara kita melihat kali ini serve spesialis ya dimasukkan oleh Bahrain. Ya, Mahmud Salman memang menjadi langganan serve spesialis dari Bahrain. 17-17. Ya, quick tadi yang berhasil kembali membuat Korea Selatan unggul dengan 18-17. Ada sentuhan dari Abbas hingga Kim Min Jae mendapatkan poin touch out.
Ya, dan kali ini serve yang akan dihadapi tentunya oleh Hwang Kyung-min. Ya, dan touch out Ali Kamis Ibrahim juga kembali muncul menjadi salah satu pilihan hitter dari Bahrain. Pemain yang menempati posisi oposit. Perlahan bisa step up ya. Setelah tadi agak terkunci di set pertama, kayak ini dia juga bisa jadi opsi serangan. Oh, jump serve tadi yang cukup baik tadi. Ya, dan keluar. Tidak ada touch. Poin yang membuat Bahrain kali ini berbalik unggul. Ya, luar biasa sekali lagi. Bagaimana Bahrain, tim yang dikalahkan oleh Indonesia di Pool F, Reza. Ini mampu memberikan perlawanan yang luar biasa. Dan sekali lagi, Bahrain ini kan langkah mereka di bagan tidak mudah. Karena mereka menghadapi Australia, mereka menghadapi Korea Selatan. Ini dua tim yang menjadi dua unggulan utama di FVC Challenge Cup kali ini. Ya, sempat ada satu blok yang bagus tadi ya, tapi pick up dari pemain yang melakukan cover spek tadi juga sangat baik sehingga ada kesempatan serangan kedua bagi Korea. Ini dia, kita lihat pick up tadi yang dilakukan oleh sang setter ya. Take A, betul. Sebuah upaya tadi yang cukup baik dari Take A. Dan 19-19, situasi yang benar-benar sangat ketat di set kedua kali ini. Kim Min Jae. Tapi memang Korea Selatan memiliki urgensi lebih untuk bisa memenangkan set kedua karena mereka sudah kehilangan set pertama. Quick yang sangat baik Abbas Al-Kabas. Ya, ini melihat bagaimana FVC Challenge Cup for Men 2023 benar-benar membuka cakrawala bagi tentunya pemirsa di Indonesia ya. Bagaimana kekuatan voli saat ini di Asia. Ya. Ini kan bahkan belum ada Jepang, China juga Iran. Tapi pemain-pemain yang bertanding ini sudah seperti ini kualitasnya, Rama. Ya, tentu kalau ingin melihat bagaimana penampilan Jepang, Iran, dan juga China, nanti memang akan ada di Asia Championship ya. Lalu juga mungkin di Asian Games. Dan kalau Jepang memang minggu depan juga bisa kita tonton ya di Volleyball Nations League karena sudah masuk ke babak 8 besar, Rama. Betul. Dan kali ini di situasi 20-20. Dia ada pergantian di posisi middle blocker di mana Jeong digantikan oleh Lee Sang-hyun. Ya, Take A kali ini akan lakukan serve. Dan ini juga poin kunci ya bagi Bahrain. Receive tadi yang cukup baik. Ya, dan kita lihat M. Yakub. Ya memang kalau melihat Yakub melakukan serangan ini serangan yang bukan hanya dicoba ketika bertanding ya. Jadi ini sudah direpetisi ketika latihan, ratusan atau bahkan ribuan kali ketika latihan agar kemudian bisa sematang ini serangannya. Kita lihat bagaimana posisi badannya tadi seolah-olah akan melepaskan sebuah cross spike ya. Dan kita lihat justru spike-nya lurus dan cukup luar biasa tadi untuk bisa menembus tadi dua blok yang coba dilakukan oleh Korea Selatan. Abdul Wahid masuk ini sebagai serve spesialis menggantikan Al-Kabas tapi ternyata serve-nya menyangkut. Ya. 21-21. Ya, dan kita lihat Abdul Wahid yang masuk tadi sebagai serve spesialis mencoba untuk memberikan tekanan dengan menggantikan posisi dari Abbas Al-Kabas. Yang tentu ketika di belakang juga akan kembali digantikan oleh libero untuk bisa memperkuat defense dan juga receive. Ya, quick yang sangat baik Muhammad Abdullah. Ya, kita lihat Bahrain, tapi ini tidak cukup ya. Kalau saling balas poin maka pertandingan masih akan terus panjang. Tentu harus ada break point yang dimiliki oleh kedua tim. Ya, mungkin kalau untuk Bahrain menunggu nanti rotasinya kembali ke Al-Afia dan juga Yakub ya. Nah ini sudah masuk Rama. Ya. Ini adalah kesempatan emas bagi Bahrain untuk bisa memenangkan set kedua. Setter ada di belakang. Ada 3 opsi serangan di depan kali ini dari Bahrain. Lagi-lagi sangat disayangkan ya. Al-Afia punya kemampuan untuk bisa lebih menyerang lewat serve. Tapi ini tidak dia manfaatkan. Dia lebih melakukan safety serve dan akhirnya Subong bisa leluasa melawan serangan. Ya, kembali kedudukan kali ini menjadi sama kuat.
Menuju akhir di set kedua, 22-22. Ya, dan kali ini poin yang kembali dapatkan. Ya, memang kalau yakin tadi bahwa ada pelanggaran dilakukan oleh Bahrain, situasinya harus secepat mungkin mengambil challenge. Dan pada akhirnya Yakub juga bisa dengan cepat kembali mengambil ancang-ancang ya tadi untuk melakukan serangan kedua. 23-22. Jadi dia kesempatan break point bagi Bahrain. Betul. Masih mampu diblok upaya dari Nasser Anan. Kembali kali ini Nasser Anan. Ya, kita lihat. Ya, tidak ada serangan dari Korea. Kesempatan kembali dimiliki. Kita lihat Nasser Anan. Dan poin kembali berhasil didapatkan. Touch out butuh 3 kali. Kesempatan dari posisi 4 yang dilepaskan oleh Nasser Anan untuk bisa berbuah poin. Bahrain kali ini unggul. 2 kesempatan set point dimiliki oleh Bahrain. Ya, break point didapatkan di momen yang sangat krusial di penghujung pertandingan. 24-22, Bahrain unggul. Dan kali ini set point akan tertunda karena timeout diambil oleh Korea. 애들이 어려운 볼 처리를 연타 이렇게 많이 치잖아요. 좀 어려운 하이볼 가면 우리가 이 발을 좀 움직여야 돼. 15번이 레프트 가자 연타 가면 전부 다 일로 밀어가. 수비가 빠져나오고 전부 그 5번 수비, 6번 수비 다 절로 가고 지금 앞으로 땡기라고. 무슨 말인지 4분 땡기고 다 연타 수비 들어가라고. 우리 가자! 하나 돌려. Ya, timeout sudah berakhir. Betul. Dan masih Yakub ya yang akan melakukan serve. Seperti yang sudah kita bahas, kesempatan terbaik buat Bahrain menang di set kedua ini adalah ketika Al-Afiyah dan juga Yakub yang akan melakukan serve. Karena memang tadi serve-nya sangat menyerang, sehingga tidak banyak pilihan opsi serangan yang dimiliki oleh Tech A. Ya, dan ini adalah server terbaik, Hem Yakub. Oh, mampu di-receive dengan cukup baik. Berhasil dari Didik. Kembali kali ini set serangan dilakukan oleh Korea Selatan. Dan menghilangkan 1 kesempatan set point untuk Bahrain. Situasi yang benar-benar sangat ketat. 23-24. Ya, Subong kembali muncul di momen krusial bagi Korea. Nah, ini Subong yang akan melakukan serve. Ini juga jadi ujian ya bagi Bahrain tentunya. Dan Bahrain mencoba untuk tenang karena tinggal butuh 1 setup serangan untuk mereka menangkan set ini. Dan coba ditenangkan dengan timeout yang diambil oleh Ruben Adrian. Ya, tidak banyak instruksi tampaknya yang diberikan oleh Ruben Adrian. Memang kuncinya tinggal butuh 1 setup serangan ya. Jadi fokus di receive dulu karena Subong juga punya jump serve attack yang cukup menekan. Ya. Dan ini juga upaya untuk bisa merusak tentunya ritme yang dimiliki oleh Korea Selatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan kita akan nantikan tentunya 1 poin yang sangat penting. Bahrain menghadapi Korea Selatan di set kedua. Set pertama dimenangkan oleh Bahrain dengan pertandingan yang berjalan dengan begitu ketat. Akan melebihi dari poin 30 dari kedua tim. Dan kali ini Subong. Ya, dan kita lihat sebuah jump serve yang melebar. Pada akhirnya memberikan poin kemenangan untuk Bahrain di 2 set awal. Di mana Bahrain kali ini membungkus kemenangan di set kedua dengan 25-23. Korea Selatan dalam situasi terjepit. Bahrain butuh 1 set lagi untuk bisa menantang Thailand di laga final FVC Challenge Cup. Unggulan lainnya setelah kemarin mengalahkan Australia, kali ini mereka diambang kemenangan menghadapi Korea. Walaupun kali ini di set ketiga tentu mereka harus bisa mempertahankan fokus. Ya, dan tentu kita akan segera menyimak bagaimana pertandingan di set ketiga kali ini akan berlangsung. Apakah Bahrain akan mampu untuk bisa mendapatkan tempat ke laga final di set ketiga kali ini, atau justru Korea Selatan yang akan mencoba
momentum kebangkitan mereka sejak set ketiga. Dan tentu bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan. Set ketiga kali ini sudah dimulai. Nasser Anan tadi sudah melakukan sebuah float serve. Dirisip dengan cukup baik dan sekali lagi Korea Selatan harus mulai belajar ya. Karena mereka startnya selalu bagus di set pertama dan juga set kedua. Tapi di pertengahan set mereka selalu bisa dikejar oleh Bahrain. Bahkan tadi mereka juga sempat unggul 4-0 ya di awal set kedua. Ya. Risip yang baik dari Aiman. Oh, masih bisa diangkat. One touch, kesempatan serangan balik bagi Bahrain. Oh, baik sekali. Kali ini Bahrain tidak mau telat panas di awal set dan kali ini langsung menyamakan kedudukan M. Yakub. Lagi-lagi ini pemain yang sekali lagi cukup layak tentunya untuk pada akhirnya bermain di kompetisi ataupun liga-liga yang kompetitif. Ya, mungkin juga bisa diincar liga seperti Jepang ya, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa pemain Indonesia seperti Rifan dan juga Doni. Kembali poin didapatkan oleh Korea. Subong memang menjadi pendulang poin utama bagi Korea, tapi dua hitter lain ini yang harus step up di set ketiga bagi Korea. Ya bahkan Jisok take rate-nya pun masih 30% sejauh ini. Ya, dan kita lihat situasi. Ya, ada block ada touch tadi. Betul. Ketika Al-Afiyah tadi mencoba untuk melakukan blok. Ini dia, kita lihat dalam tayangan ulang, memang bola mengenai 3 ruas jari dari Al-Afiyah. Ya kembali. Berawal dari Jisok. Ya, dan block out. Poin yang kembali didapatkan. 4-1 Korea Selatan kali ini memimpin. Ya harus lebih berani dalam melakukan serve juga Korea, tetapi tidak boleh banyak melakukan kesalahan. Jisok kali ini 2 kali serve-nya melahirkan free ball. Membuat Korea perlahan bisa menjauh di awal set. Ya, dan kita lihat tadi sebuah quick yang masih bisa diredam. Ya, dan Subong kembali mampu untuk bisa memberikan tambahan. What's going on here? Do you have legendary heroes? I don't have any. Give him 777 drops and 5 legendary heroes. Wait. I'm just wondering, why are you being so generous to me? That's because you're playing the real zombie survival game, State of Survival. As long as players download the game through this video and they get 777 draws for free. Plus, players can enter the gift code LUCKY2023 to get the greatest hero, Lucky, who will help you unlock all dangerous zones in 5 minutes so you can rescue even more legendary heroes. Scroll down and download the real zombie survival game. Go get your 777 draws now! State of Survival. Play now. Poin 5-1. Ya, mulai harus memikirkan mengambil time out tentunya dengan ketertinggalan karena di time out di set kedua juga mereka tertinggal dengan selisih 4 angka ya, baru akhirnya mengambil time out. Dan benar betul. Akan ada time out pertama di set ketiga bagi Bahrain yang diambil oleh Ruben Adrian Locin. Ya, ada instruksi khusus kepada 2 middle blocker utama dari Bahrain, khususnya Muhammad Abdullah tadi untuk bisa menghadang serangan dari Subong. Ya, kita akan tunggu mampukah Bahrain mengulangi apa yang terjadi di set kedua ketika mereka menyusul usai time out yang diambil. Ya, dan terlalu melebar ternyata jump serve attack dari Jisok, dan Korea pun tampaknya belajar ya dari set pertama. Kali ini mencoba untuk tidak mengambil challenge terlalu gegabah.
Ya, kali services dari Al-Afiyah. Dan memang dua pemain yang terus konsisten melakukan serve attack bagi Bahrain, ada Al-Afiyah dan juga Yakub. Dua services dicatat oleh Al-Afiyah di laga ini. Ya, dan kita lihat kali ini receive yang tidak terlalu sempurna, tapi masih ada set serangan yang berbuah poin untuk Korea Selatan. 6-3. Ya, menghentikan 2 poin after timeout yang didapatkan oleh Bahrain. Lagi-lagi Subong bisa memanfaatkan block touch untuk bisa mendapatkan poin. Yu Jae-yong. Ya, receive yang tidak sempurna tadi dari Nasser Anan. Tapi kita lihat M. Yakub lagi-lagi. Dan juga umpan dari Aiman ya. Kita lihat tadi bagaimana Aiman Harun. Umpannya juga seperti layaknya setter. Bahkan mengecoh, dia seakan ingin memberikan umpan ke kiri, tapi umpannya malah ke kanan. Ya, Yakub kali ini. Poin yang kembali berhasil didapatkan. Ya, Kyungmin. Salah satu nama senior lain di tim Korea Selatan, Hwang Kyungmin, berada di timnas sejak 2016. Dan kami tetap mempertahankan posisi pemain inti di AFC Challenge Cup. Ya, kita tunggu adakah sentuhan. Ya, ada sentuhan dan poin diberikan kepada Bahrain. Ya, tidak jadi mengambil challenge tadi Bahrain karena memang poinnya sudah mereka dapatkan. Betul. Jadi tidak perlu mengambil challenge lagi. Walaupun tadi bel sudah sempat berbunyi. Jadi dalam tayangan ulang kita lihat begitu tipis memang, tapi ada sedikit sentuhan dari Kim Min Jae. Ya, dan kembali poin yang didapatkan oleh Korea Selatan. Ya, mereka harus bisa menjaga keunggulan yang mereka miliki sejak awal set, dan ini yang memang tidak dilakukan di 2 set awal. Ya, dan terlalu panjang. Kyungmin tadi, bahkan terlalu jauh tadi bolanya meninggalkan lapangan. Ali Kamis Ibrahim. Oh, dik yang luar biasa. Ya, masih mampu kita lihat diangkat. Oh, Nasser Anan. Ya, tapi kredit juga patut kita berikan ya kepada libero dari Bahrain, baik Aiman Harun ataupun Abbas Sultan. Ya, dua-duanya saling mengisi ya satu sama lain. Ya. Aiman ini punya receive bagus, sedangkan Abbas memang lebih gesit dalam melakukan dik. Ali Kamis Ibrahim. Masuk. Ya, dianggap tadi sebuah ace dan kali ini akan coba di-challenge. Ya, lagi-lagi bolanya tepat di depan linesman tadi. Dan dianggap masuk, kita akan tunggu apakah challenge dari Korea kali ini akan berhasil. Karena kalau gagal ini situasinya akan seperti di set pertama ya. Mereka di sisa set agak ragu dalam mengambil challenge. Ya, pendukung Korea Selatan yang tentu mulai harap-harap cemas ya melihat nasib dari Korea Selatan di 2 set awal mereka takluk. Ya, karena sekali lagi kalau Korea ini kalah di laga ini, ya, 2 tim unggulan benar-benar anti klimaks ya. Dikalahkan semuanya oleh Bahrain. Betul. Ya, sebenarnya satu-satunya kekalahan yang diraih oleh Bahrain sejauh ini ketika menghadapi Indonesia. Ya, dan ini sekali lagi, kalau diceritain udah panjang lah ya. Bagaimana Indonesia kemarin tentunya harus takluk ketika menghadapi Thailand. Ya, tentu situasi-situasi yang tidak terduga terjadi di lapangan, terutama Dio yang pada akhirnya menderita cedera, dan kita lihat Ya, masih masuk.
Betul. Ada beberapa milimeter ya bagian bola tadi yang menyentuh garis. Dan lagi-lagi Korea dalam situasi yang tidak menguntungkan ya. Mereka masih panjang menjalani set ketiga ini, tapi sisa challenge tinggal satu lagi. Ya, sudah berkurang tentunya. Tentu ketika dalam situasi yang kembali gambling, di situasi pertengahan set, nah ini juga akan gambling. Apakah akan diambil challenge ataupun tidak? Kali ini Ali Kamis Ibrahim gagal. Nyangkut tadi jump serve dari Ali Kamis Ibrahim. Dan kali ini serve akan dihadapi oleh Kim Min Jae. Float serve, ya lagi-lagi kita lihat receive yang tidak sempurna dari Nasser Anan. Oh, Aiman masih mampu. Ya, dan kita lihat kali ini upaya dari Aiman gagal untuk bisa membuat bola tetap hidup. Dan Korea Selatan mendapatkan 2 poin beruntun. Ini situasi yang jarang didapatkan sebenarnya oleh Jeong ya, situasi open spike tadi karena memang bola ketiganya diangkat saja, yang penting bisa tetap menyeberang ya di kesempatan berikutnya, dan Jeong masih bisa menyerang. Back point kembali didapatkan oleh Korea. Kim Min Jae kembali akan lakukan sebuah float serve. Nasser Anan, ya lagi-lagi ini pemain yang juga mampu ya untuk bisa mengolah bola-bola setengah matang. Ya kali ini setnya dilakukan oleh Yakub. Ya. Malah yang bisa bola-bola seperti ini dua set hitternya Bahrain ya. Ya. Nasser Anan dan juga Yakub, bukan sang opposite yaitu Ali Ibrahim. Oh, quick yang sangat baik. Kali ini sangat cepat tadi dan sulit untuk bisa diantisipasi dan agak terlambat ya. Kita lihat bagaimana Abbas Al-Kabas. Abbas tadi ingin bergeser ke posisi hitter ya, tetapi ternyata bolanya bola quick. Back A. Ya, Yakub lebih siap kayak ini. Ya, dan kita lihat Yakub tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bola-bola setengah matang juga masih bisa dikonversi dengan begitu baik karena bola juga agak ke belakang ya tadi sebenarnya. Betul. Tapi ada miskomunikasi juga tadi antara Kyungmin dengan Jisok ya, sehingga tidak ada yang mengambil bola tadi. Ya, masih bisa didik. Sangat baik tadi dik yang dilakukan oleh Subong. Ya, keluar. Kita lihat upaya blok tadi yang coba dilakukan oleh Bahrain gagal dan Korea Selatan kembali menambah poin keunggulan 12-10. Ya, sudah cukup sulit tadi sebenarnya. Umpan dari sang libero yaitu Kyungmin juga sudah ke ujung lapangan, tapi akhirnya masih bisa diincar tip ball ataupun block touch. Ya, dan kita lihat Jisok tadi gagal. 11-12. Ya, harus mode hati-hati lagi sekarang. Betul. Korea, Al-Afiyah sudah kembali untuk melakukan serve. Ya, memang di bagan semifinal sendiri, ini bagan yang ada di bawah ini menjadi bagan unggulan ya. Ya. Dimana sekali lagi tim yang akan memenangkan akan lebih diunggulkan. Pemenang antara Bahrain dan juga Korea Selatan, pemenangnya akan lebih diunggulkan untuk laga final nanti, di mana Thailand sudah menunggu. Ya, dan sementara kita lihat ada sentuhan dengan tangan dari M. Yakub. Upaya tadi yang dilakukan oleh Eo Subong. Jaeyong kali ini akan lakukan 11. Ya, ada touch tadi. Ada touch, betul. Dari Jeong ya tadi yang ada di belakang. Ya, memang tidak menyentuh blocker, tapi pemain yang tadi sedang ada di belakang itu Jeong. M. Yakub kali ini pemirsa kembali. Oh, jump serve tadi cukup baik. Ya, dan kali ini kembali sebuah quick Kim Min Jae. Ya, langsung menghentikan serve dari Al-Afiyah dan juga Yakub dalam kesempatan pertama. Artinya ini situasi yang cukup menguntungkan bagi Korea. Mereka mampu lepas dari tekanan.
Subong. Ya, ada 19 attack dengan 70% attack rate. Ya, total poinnya sudah sama dengan Yakub ya artinya. Ya, dan kita lihat sebuah cross pike yang sangat tajam dari Ali Kamis Ibrahim. Yang paling saya suka dari Bahrain ini sebenarnya pembagian perannya cukup clear ya Rama. Jadi ya, pemain pun tidak perlu melakukan hal-hal yang kompleks tapi menjalankan perannya masing-masing dengan baik di lapangan. Ya, terpancing tadi kita lihat Abbas. Sehingga hanya tinggal menyisakan 1 blok. Kembali membuat Korea. Ya, kali ini saling berbalas 1 poin. Ya, tapi ini kan sebenarnya sama ya dengan set pertama dengan set kedua. Bahrain selalu tertinggal sepanjang set. Dan bisa mengejar di akhir set. Sementara itu kayaknya ada pergantian di mana Han Yong kembali masuk menggantikan Jisok. 15-13. Ya, baik sekali kita lihat back attack dari M. Yakub kembali memperkecil ketertinggalan. Bahrain butuh break point untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, no block. Kali ini Kim Min Jae sudah terpancing dengan gerakan Abbas Al-Khabaz. Ya, sangat keras kita lihat back attack dari posisi 1. Di attack tadi yang dilakukan oleh Hyo Subong. Ya, Subong kali ini harus ibaratnya menggendong tim ya, karena situasinya beberapa hitter tidak maksimal. Subong tentu harus bisa tetap konsisten menjaga performanya. Ya, hilang 1 dapat 1 sehingga kita lihat Kim Min Jae sudah kembali ada di belakang. Mampu diredam kali upaya dari Nasaranan. Ya, dan kali ini break point didapatkan oleh Korea Selatan setelah selisih hanya 1 sampai dengan 2 poin. Kali ini ada selisih 3 poin yang terjadi di set ketiga. Ya, Subong kembali mencatatkan poin bagi Korea. Setelah cukup lama 1 balas 1, kali ini Korea menjauh 17-14 dan Bahrain menghabiskan jatah timeout mereka di set ketiga. Jadi kita lihat momen-momen terbaik sepanjang pertandingan. Ya. Memang seperti duel antara Yakub dengan Subong ya. Ya, kita lihat kali ini bagaimana situasi yang memang cukup menguntungkan untuk Bahrain memenangkan 2 set awal. Walaupun di set ketiga kali ini mereka dalam situasi tertinggal dengan 17-14. Dan kali ini kembali floatsar sudah dilakukan. Ali Kamis Ibrahim, back attack tadi dari posisi 1 yang memberikan tambahan poin 15-17. Ya, poin after timeout didapatkan oleh Bahrain. Akankah kali ini mereka bisa kembali mengejar? Kita sama-sama saksikan tentunya. Nasaranan. Ya, dan kita melihat kali ini ya, bola dianggap masuk ya. Betul. Akan coba di-challenge tentunya oleh ya, Bahrain. ini kita lihat. Ya, kita tunggu. Justru tapi Nasaranan bersiap-siap lakukan serve ya. Karena tadi wasit gesturnya sepertinya poin untuk Korea. Tapi kita akan lihat. Oh, Bahrain ya, memang Bahrain yang mengambil challenge. Tapi betul. Nasaranan mungkin sudah yakin. Karena poinnya bukan poin touch out ya. Tadi ya, hakim garis pun menunjuk bola masih di dalam. Ya, wasit pun memberikan sinyal kalau bola masih di dalam tadi. Ya, ini artinya poin in ataupun out yang akan coba di-challenge. Ya, kita lihat bagaimana Yakub dan juga Subong memang benar-benar bersaing karena di peringkat keduanya juga terlampau agak sedikit.
Total Battle. Play now for free. Cukup jauh ya, Subong dengan Kyungmin ada perbedaan ini sekitar 12 poin, sementara Yakub ke Nasser Anan juga ada perbedaan sekitar 9 poin. Ini juga jadi challenge yang sangat penting tentunya bagi Bahrain. Kita akan lihat ya keluar. Keluar, betul. Karena kita lihat dari kamera utama pun sebenarnya keluar cukup ya. jauh, betul. Dan memang tidak ada sentuhan tadi dan Nasser Anan tepat ternyata. Sudah siap lakukan serve, padahal wasit tadi memutuskan poin untuk Korea sebelum akhirnya di challenge. Dan memang keluar. Ya kembali mendekat Bahrain 17-16. Setiap time out ya kita lihat Bahrain selalu ada perbaikan performa. Ya, tidak menjadi serangan yang berbahaya. Kesempatan kembali melakukan sebuah reset attack. M. Yakub 2 kali masih belum cukup. 3 kali dan kita lihat. Oh, masih bisa dikejar. Betul. Ya, tapi tidak menyeberang. Ya, di bola ketiga upaya free ball tadi coba dilakukan, tapi bolanya ternyata tidak menyeberang dan membuat kali ini 3 poin berturut-turut didapatkan oleh Bahrain. 3 poin yang membuat Bahrain mampu untuk bisa tapi pancake dari Kyungmin juga ternyata tadi bola sudah menyentuh lantai terlebih dahulu ya. Walaupun tadi wasit menganggap bola play on, tetapi pada akhirnya Korea tetap kehilangan poin dan kali ini Bahrain kembali menyamakan kedudukan 17-11 hingga Lim Do-han mengambil time out. Ya, timeout dari Bahrain sudah habis, sedangkan timeout dari Korea masih ada 1 lagi di set yang ketiga ini. Set di mana nasib Korea akan ditentukan. Usaha mereka untuk kembali tembus ke Volleyball Nations League kali ini dalam ancaman karena Bahrain sudah kembali menyamakan angka di set ketiga. Jong Han Yong kembali diganti oleh Jong Ji Sok. Dan yang menarik adalah Lim Song Jin belum pernah bermain ya di laga ini. Padahal Song Jin di beberapa kesempatan menggantikan Kyungmin mampu tampil apik di laga-laga sebelumnya. Nasser Anan, sebuah float serve tadi sudah lakukan. Ya, dan kita lihat tadi sebuah quick yang sangat baik. Dan memberikan sebuah poin after time out kali ini. Bagaimana quick tadi yang dilakukan oleh Ja Jae-yong. Ya, makin emosional ya para pemain dari Korea. Mencoba untuk melepaskan tekanan tentunya. Back A kali ini akan lakukan serve. Ya, dan kita lihat block out. Ada Ali Kamis Ibrahim yang justru di beberapa poin sebelumnya menjadi pendulang poin untuk Bahrain. Peran dari Aiman juga sangat baik ya sepanjang pertandingan bagi Bahrain. Tadi kita lihat TK sebenarnya kembali mengincar Yakub, tapi Aiman ini bisa kembali mengcover area tersebut. Dan sementara ada serve spesialis yang kali ini coba dimasukkan. Oh, blok yang sangat baik. Ya, ini seperti kejadian yang terus berulang ya. Kita lihat bagaimana sepanjang laga di setiap set Korea Selatan selalu mengendalikan permainan, tapi memang selisihnya masih bisa dikejar pada akhirnya oleh Bahrain. Dan memang kita lihat kali ini Bahrain kali ini berbalik. Situasi unggul dengan 19-18. Ya, kembali masuk Lee Sang-hyun menggantikan Jo Jae-yong seperti yang di set kedua tadi. Oh, berhasil diblok tadi upaya dari Subong. Ya, tidak ada serangan dari Korea. Betul. Dan sebuah quick. Kita lihat luar biasa bagaimana Muhammad Abdullah kali ini membuat Bahrain unggul dengan 2 poin, 20-18. Ya, ini yang dikhawatirkan ketika Korea terlalu bergantung kepada Subong ya. 2 kali Subong dihentikan spike-nya. Poin Korea terhenti di angka 18 dan kali ini timeout dihabiskan oleh Lim Do-han di set ketiga. Ya, timeout sudah berakhir dan kita kembali melihat top 3 scorer begitu ketat persaingan antara Yakub dan juga Subong. Yakub sudah 22 poin dan Subong 21 poin. Dan kita lihat para supporter Korea juga mulai tertunduk lesu ya karena mereka datang dengan harapan Korea bisa menang di laga ini, tapi ternyata kali ini situasinya mereka terjepit
Bahrain mendapatkan break point, unggul 20-18. Ya, tentu kalau misalnya Bahrain yang lolos ke partai final, maka dipastikan Qatar akan menghadapi Republik tim yang Dominika. menjadi Republik Dominika ya. Ya. Oh, justru menghadapi tim pemenang Indonesia. ya? Betul, karena ini peringkatnya tentu di bawah dari Republik Dominika. Ya, Republik Dominika dipastikan menghadapi Turki maksud Betul. saya yang ada di seat kedua ya. Ya. Jadi akan menghadapi pemenang antara Bahrain ataupun Thailand jika Bahrain lolos ke partai final. Karena sekali lagi Qatar sebagai tuan rumah akan menghadapi tim dengan peringkat FIVB paling rendah. Ya, dan kali ini kembali Ali Kamis Ibrahim. Poin yang kembali didapatkan. Dan sebagai gambaran, Korea di peringkat 30, Republik Dominika di peringkat ke-32. Sementara Thailand kalau saya tidak salah peringkatnya 64 ya. Benar. 2 tingkat di atas Indonesia. Sementara Walaupun sudah naik ya memang dengan Mungkin, kemarin betul. menghadapi Indonesia. Sedangkan Bahrain itu lebih lagi di bawahnya Thailand. Ya, jadi memang di antara tim-tim yang akan mewakili Asia ini akan diadu dengan Republik Dominika yang sejauh ini dari 7 peserta ataupun dari 6 peserta ya di luar dari tuan rumah, peringkat Republik Dominika yang paling rendah, peringkat 32. Jadi memang hanya Korea yang peringkatnya di atas. Kalau Korea gagal, maka sekali lagi Qatar akan menghadapi pemenang antara Bahrain ataupun Thailand. Sementara Republik Dominika dipastikan akan menghadapi Turki. Ya, dan kita lihat seperti ada di mana-mana kali ini Ali Kamis Ibrahim, karena kita tahu memang 2 hitter sebelumnya cukup baik, M. Yakub dan juga Nasir Anan. Namun kali ini bagaimana di beberapa poin terakhir Ali Kamis Ibrahim berhasil untuk bisa terus memberikan poin untuk Bahrain. Ya, serve yang cukup menyulitkan tadi. Cubung kembali dihentikan. Ya, dan kita lihat sebuah monster block. Nasir Anan, sang kapten. Unggul 3 poin, 23-20. Ini perbedaannya Rama. Jadi memang Korea sekali ini terlalu bergantung kepada Subong ya. Walaupun secara poin Yakub juga mendominasi, tapi bedanya adalah 2 hitter lain pun masih efisien ketika mendapatkan kesempatan menyerang, baik Nasir Anan ataupun Ali Ibrahim. M. Yakub kali ini masuk sebuah ace dan hanya butuh 1 poin lagi. Bahrain sekali lagi tim yang dikalahkan oleh Indonesia. Kali ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan Korea dengan 3 set langsung. Ya, dan kita 1 poin lagi untuk memastikan timnya Bahrain lolos ke partai final. Bahrain apakah akan meneruskan tren sebagai giant killer setelah mengandaskan Australia kemarin? Kali ini dalam situasi 4 kesempatan match point bagi Bahrain dan Yakub sang server terbaik mereka masih akan lakukan serve. Yakub ya kembali cukup merepotkan, 4 kesempatan match point dan Monster block. Monster block berhasil pada akhirnya membuat Bahrain melangkah ke laga puncak ke partai final, dan tentunya partai final akan menghadapi Thailand di sebuah partai penentuan FVC Challenge Cup Forward 2023. Kembali sebuah kejutan yang terjadi di semifinal kali ini. Bahrain mengalahkan 2 unggulan utama. Di babak 6 besar mengalahkan Australia dengan 3-1. Dan di semifinal mengalahkan unggulan utama Korea Selatan dengan 3-0. Bahrain melangkah dengan begitu luar biasa dan akan menantang Thailand di laga puncak.